Halo guys, gue Tira dari Tangan Belang. Kali ini kita akan ngobrol tentang sound. Nah, disclaimer ya, gue bukan ahli sound, bahkan gue cenderung awam dalam soal sound. Tapi gue lumayan yang concern sama kualitas sound yang dihasilkan dari ya either PC gue atau konsol gue. Jadi disclaimer, kalau gue bukan ahli sound. Bahkan kalau lo ada yang lihat video ini terus lo sedikit ngerti tentang sound, nanti lo bisa komentar di kolom komentar di bawah. Kalau ada kata-kata gue yang salah, silahkan dibenerin. Kalau ada yang mau ditambahkan, silahkan ditambahkan. Oke, kali ini kita ngobrol santai aja. Gue juga nggak pakai skrip atau apa, jadi gue nyalain kamera langsung ngomong. Ini sebenarnya video susulan dari kemarin gue video unboxing sebuah DAC atau Digital to Analog Converter. Nah, ini adalah video kita akan ngobrolin tentang sound. Yaitu, perlu nggak sih lo sebuah sound card di PC lo? Nah, kadang-kadang ada yang bertanya juga, baik itu di kolom komentar YouTube atau di fanpage atau langsung message ke gue gitu. Bang, sebenarnya perlu nggak sih sound card? Nah, kita akan jawab itu. Sound card apa sih sebenarnya? Sound card ya alat yang buat memproduksi sound yang hasilnya nanti lo dengerin ya baik itu lewat speaker atau lewat laptop. Tapi dalam hubungannya ke PC, yang dimaksud dengan sound pasti adalah external sound card. Nah, external sound card. Contohnya seperti ini nih. Nah, ini lama banget nih. Creative Sound Blaster Audi G namanya. Gue nggak tahu ini masih bisa dipakai atau enggak. Tapi ya ini yang disebut dengan external sound card. Gitu. Nah, pertanyaannya, masih perlu nggak sih external sound card kayak gini di PC zaman sekarang? Gitu. Nah, di zaman dulu, kalau zaman dulu tuh pada saat orang mau rakit PC, pasti selain daripada motherboard, prosesor, RAM, itu pasti yang ditanyain juga adalah atau yang dilengkapi juga adalah sebuah sound card. Kenapa? Karena zaman dulu lo memang perlu sound card gitu. Karena kalau nggak ada sound card, itu lo nggak bisa nyolokin audio device lo, baik itu headset ataupun speaker gitu. Jadi ya nggak ada suaranya. Karena sound card itu kan dilengkapi dengan audio in atau audio out gitu. Jadi lo bisa naruh atau bisa nyolokin sebuah speaker atau headset atau headphone di sini gitu. Nah, itu PC zaman dulu. PC zaman dulu memang perlu gitu sound card. Kenapa? Karena beda dengan zaman sekarang, motherboard PC zaman dulu tuh belum dilengkapi dengan chipset sound gitu. Makanya dia perlu sound card. Nah, kalau sekarang motherboard itu rata-rata sudah dilengkapi dengan chipset sound. Mulai dari motherboard yang murah sekalipun, dalam arti motherboard ya kelas-kelas entry lah gitu, kelas-kelas kelas-kelas yang bukan yang mahal-mahal banget. Let's say motherboard 600 ribuan itu udah ada chipset soundnya. Nah, makin mahal atau makin advance sebuah motherboard, chipset soundnya lebih advance lagi gitu. Gua ambil contoh motherboard gue yang ini nih. Motherboard di rig utama gue yaitu B85 Pro Gamer. Nah, ini dia nih. B85 Pro Gamer ini ya, ini lumayan motherboard yang lumayan ya, dibilang bagus juga. Maksudnya dibilang mahal banget juga enggak, dibilang murah juga enggak. Ini kelasnya middle lah B85 Pro Gamer ini. Dia chipsetnya B85. Nah, ini bahkan kalau lo lihat di sini nih, kualitas chipset soundnya atau onboard soundnya itu udah lumayan banget nih. Dia ada fitur yang disebut Supreme FX. Nah, gue bacain ya. Supremacy through discrete caliber audio. Nah, gitu. Ini lumayan bagus buat motherboard zaman sekarang lah soundnya gitu. Hingga lo sebenarnya nggak perlu lagi sebuah sound card gitu. Nah, itu tadi pertanyaan perlu atau enggak sebuah sound card di PC lo. Jawabannya ya kalau sekarang lo nggak perlu gitu. Apalagi kalau kebutuhan lo memang cuman gaming, terus browsing, terus ya nonton-nonton film
Dalam arti multimedia yang lumayan nggak berat-berat banget lah gitu. Kalau menurut gue lo belum perlu sih pakai sound card. Nah, yang perlu pakai sound card kayak gini tuh sebenarnya siapa sih? Berulang kali gue jawab juga, yang perlu sound card kayak gini tuh atau yang lebih advance dari ini itu biasanya music producer. Terus kalau lo memang mau bikin sebuah PC yang kerjanya itu khusus untuk audio, misalkan bikin recording gitu-gitu, itu mungkin lo perlu sebuah sound card. Nah, itu dia. Kalau misalkan lo cuman gaming doang sih menurut gue sangat-sangat tidak perlu ya, gitu. Nah, kalau lo memang mau meningkatkan kualitas audio lo, selain daripada sound card, alternatifnya adalah, nah ini dia. Ini adalah yang gue unboxing kemarin, yaitu DAC. DAC itu digital to analog converter. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, pertanyaannya, apa sih bedanya antara ini DAC, terus ini sound card atau sound card yang ada di motherboard atau onboard sound card? Gue jelasin dulu tentang sound card yang ada di dalam PC ya. Nah, di dalam PC itu kan sebenarnya banyak banget komponen-komponen yang bekerja kan. Prosesor memproses data, RAM bekerja sendiri, VGA itu bekerja sendiri gitu. Nah, itu sebenarnya menimbulkan gangguan atau interference di dalam PC itu gitu, dan itu berpengaruh ke suara yang dihasilkan. Kalau Linus dari Linus Tech Tips itu menggambarkan PC itu ibarat di dalam PC ya, di dalam casing PC itu ibarat sebuah jalanan yang ruwet banget, macet banget. Let's say misalkan Jakarta atau Kuningan jam 6.30 sampai jam setengah 8 lah, itu kan ruwet banget. Nah itu kan wah suara klakson, suara bising jalanan gitu-gitu. Nah itu ibaratnya menggambarkan keadaan di dalam PC, dan itu pasti menimbulkan gangguan ke suara yang masuk ke headphone lo gitu. Dalam arti gangguan itu bisa berupa buzzing sound gitu, atau hissing. Nah ini hissing ini yang sering gue alamin juga nih di PC gue. Jadi kalau gue pakai headphone atau gue pakai microphone itu suka ada tuh suara hiss sound. Nah itu karena yang disebut sebagai electrical interference gitu. Jadi gangguan elektrik yang mengganggu kualitas suara yang masuk ke ya either speaker lo atau headset lo. Nah, itu terjadi karena sound card ada di dalam sistem gitu, di dalam PC. Jadi masuk tuh suaranya gitu yang berupa gangguan tadi. Nah, makanya untuk motherboard kelas high end lah ibaratnya. Ini pun sebenarnya dia lumayan nih. Itu sound card-nya itu ditaruh di bagian paling pinggir banget gitu. Itu sebenarnya buat melindungi dari yang tadi electrical interference gitu. Bahkan kadang-kadang chipsetnya itu di cover sama gue nggak tahu bahannya aluminium atau apa gitu. Nah itu untuk mengurangi electrical interference gitu. Jadi caranya itu. Tapi apakah masih ada suara-suara itu? Ya mungkin ada gitu. Kalau lo memang sensitif banget telinga lo, itu pasti kedengeran si electrical interference itu. Nah, disinilah fungsinya sebuah DAC atau digital audio converter. Tuh. Kelebihan ini dibanding ini adalah ya jelas karena ini dia berada di luar sistem. Jadi kalau lo pakai ini akan ditempatkan di luar casing lo gitu. Ibaratnya ini adalah external sound card gitu. Sound card yang berada di luar sistem PC lo gitu. Fungsinya adalah mengurangi yang tadi electrical interference itu gitu. Jadi diharapkan dengan naro sound card di luar sistem, gangguan-gangguan electrical tadi itu tidak terasa gitu. Kualitas DAC terus terang tadi awalnya gue mengharapkan ini cuman buat dengerin musik gitu. Gue berharap dengan gue beli ini, wah gue peningkatan kualitas suara yang dihasilkan dari headphone gue menjadi lebih mantep dalam hal musik gitu. Tapi ternyata setelah gue pakai buat
main game, ini mantep banget, gokil banget. Dan ini gue sandingkan dengan headphone gue yang ini, seperti lo tahu, Takstar HD 2000. Jadi gue sambungin ke deck ini, dan kemarin gue tes main GTA 5. Itu gokil banget. Jadi gue juga ngarepin sih, kemarin cuma ngetes doang. Tapi ternyata pas gue pasangin ini, itu tuh suara detailnya tuh mantep banget gitu. Lo bisa actually denger ya suara detail lah yang tadinya lo nggak denger dengan tanpa ini, itu bisa kedengaran banget. Yang suara dari radio mobilnya atau footstep-nya gitu-gitu, ini keren banget. Gue amazed banget pas ini gue pakai buat main game gitu. Jadi ya memang ada perubahan yang signifikan pada saat gue pakai si Vio E10K ini. Ya, apakah perlu sound card seperti ini? Jawabannya enggak, karena kalau kebutuhan lo cuma buat gaming, browsing, nonton film, ya kebutuhan PC standar lah, itu sudah bisa di cover dengan sound card on board yang ada di motherboard gitu. Tapi kalau lo mau meningkatkan kualitas suara lo atau sound yang dihasilkan dari PC lo bisa pakai ini nih, DAC atau digital to analog converter. Nah, ini sebenarnya DAC yang lumayan ekonomis lah, harganya bukan cuman sih, dibanding DAC yang lain ini termasuk lebih murah gitu. Soalnya DAC itu sebenarnya mahal, bisa jutaan, bisa puluhan juta gitu. Ini yang lumayan ekonomis. Gue sendiri sebenarnya pengen nyoba-nyoba aja sih gitu. Kayak yang gue bilang tadi, gue bukan dan awam lumayan soal audio, jadi gue ya nyoba-nyoba aja lah pakai ini gitu. Jadi ya itu obrolan santai sih seputar sound dan sound card. Kalau misalkan buat lo yang ngerti sound, kalau misalkan ada kata-kata gue yang salah atau perlu dibenerin, silakan diskusi di kolom komentar, dan like kalau lo suka video gue, dislike kalau lo nggak suka video gue. Diskusi di kolom komentar. Jangan lupa follow semua sosial medianya Tangan Belang, dan ya, I'll see you next time. Bye.